HBH, sosok ideal calon kepala daerah dan kepala negara. Fenomena pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mestinya menjadi sebuah inspirasi tentang syarat untuk menjadi kepala daerah. Terlebih untuk setingkat gubernur, Heru telah memperlihatkan bahwa seorang gubernur harus berkarakter kerja, bukan tipe pejabat yang betah duduk di kantor. Baru sebulan menjalankan tugasnya sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru sudah melakukan banyak hal, utamanya soal komitmen menanggulangi banjir, yang selama ini membuat banyak warga kota terganggu kenyamanannya. Normalisasi Kali Ciliwung di kebun tanpa jeda, suatu hal yang tidak pernah terlihat 5 tahun terakhir ini. Heru yang juga memperlihatkan bahwa dirinya merupakan antitesis Anies Baswedan, membuat kita sadar bahwa seorang kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur sebaiknya bukan sosok yang cuma pandai berretorika atau mengumbar kata-kata. Sebab pejabat-pejabat seperti tersebut di atas dituntut pegawai menata kota, bukan menata kata. Memang sih, selalu ada pengecualian Ahok atau Basuki Cahayapurnama, dikenal sebagai gubernur yang loyal dalam mengembar kata-kata. Gara-gara itulah dia salib tentunya di waktu berbicara atau berpidato di Kepulauan Seribu. Tidak serius memang, namun pidatonya diedit oknum yang memiliki agenda dan niat buruk, lalu mengundang heboh yang berimplikasi buruk pada karir Ahok sebagai gubernur. Tapi begitulah seorang Ahok yang tampak begitu ringan mengumbar kata-kata, yang berpotensi membuat banyak orang panas kuping. Namun setidaknya Ahok juga cekatan dan bagus dalam bekerja, sebab hasilnya dapat kelihatan dan sangat jelas. Mungkin langkah penemuan sosok semacam Ahok dalam arti banyak bicara banyak bekerja, tapi kalaupun tidak banyak yang seperti beliau, kita membutuhkan orang yang senyap dalam kerja, semacam sosok yang kini jadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Fenomena Heru dan memori tentang Anies Baswedan sekaligus menjadi wanti-wanti supaya rakyat jangan sampai terkecoh, lalu memilih NATO, no action, talk only. Partai politik sebagai wadah yang mempersiapkan seorang calon kepala daerah sebaiknya mulai membuka mata dengan fenomena ini. Janganlah terkecoh atau kepicut hanyalah oleh kemahiran berbicara seseorang. Menggadang-gadang menjadi gaya calon kepala daerah, resikonya berat dan sudah terbukti. Sebuah kota atau provinsi bisa rusak atau mundur ke belakang. DKI Jakarta apabila ditangani oleh Ahok selama 2 periode tentu sangat luar biasa sekarang ini. Banjir bisa dikendalikan sehingga tidak sampai membuat dampak yang merugikan atau menyengsarakan warga dalam waktu yang lama. Kalau ditarik mundur, penanganan banjir di Jakarta mulai terarah dan serius ketika Jokowi menjadi gubernur DKI. Salah satu bukti nyata adalah berakhirnya cerita di mana setiap musim banjir sekolah Katolik Santa Maria di Kepung Melayu, Jakarta Timur selalu menjadi tempat pengungsian selama berminggu-minggu bagi ratusan atau ribuan warga yang rumahnya kelelep. Sekarang kejadian tahunan yang sangat memprihatinkan itu sudah tidak ada lagi. Jokowi yang digantikan Ahok melakukan penataan sungai yang dikenal dengan normalisasi. Karena memang itulah salah satu cara yang paling efektif mengelola luapan air yang datang di luar daya tampung. Air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah atau dialirkan ke tempat yang rendah. Maka laut adalah tempat air berkumpul, memang sebagian masuk ke dalam tanah selama daya serap belum jenuh. Maka ketika ada oknum yang ingin menjajal sumur air ke dalam tanah, itu sudah melanggar sunatullah. Itulah bahayanya jika hendak menyelesaikan masalah dengan model retorika. Warga DKI Jakarta beruntung, sebab sudah lepas dari mimpi buruk selama 5 tahun terakhir ini. Kami warga berharap pada Heru untuk membuat kota, tentunya mereka menjadi lebih maju dan manusiawi. Namun yang lebih penting dari itu, fenomena ini kiranya membuka mata hati dan pikiran para politikus di partai, yang salah satu fungsinya adalah mengkader anggotanya supaya saat ketika nanti bisa diajukan sebagai calon kepala daerah. Sekali lagi, carilah sosok calon pemimpin yang punya kemampuan bekerja secara nyata dan memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat banyak. Jangan sekali-kali terpukau oleh popularitas semata atau pandai berkata-kata. Akibatnya sudah dilihat ketika Jakarta mengambil keputusan yang fatal. Dan akhirnya ini bukan cuma sebatas kepala daerah, namun juga untuk jadi kepala negara. Sosok Jokowi yang bekerja keras, cermat, visioner, bukan tipe asal bapak senang, telah memberikan kata sebuah gambaran jelas tentang pemimpin yang ideal dan layak.